Kira-kira 1 kilometer lagi untuk sampai pada lokasi 2 air terjun yang berada dalam areal Roe Paelo setelah menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam 30 menit selama perjalanan. Sekarang kita sedang berada pada areal paling steril dari segala macam jenis pencemaran lingkungan yang terjadi di bumi, dan terdapat banyak sumber mata air di sekitar sini dengan beberapa tempat tertentu yang paling banyak menghasilkan sumber mata air, sehingga dimungkinkan untuk dijadikan pasokan air bersih bagi masyarakat setempat. Selain itu, lokasi pada areal ini sampai pada areal Roe Paelo merupakan lokasi perkebunan para leluhur yang sampai hari ini dilanjutkan oleh para ahli waris tertentu. Karena itu ini bukanlah areal yang dapat memberikan kebebasan kepada siapapun yang berada di luar sana untuk dimanfaatkan dalam bentuk apapun di kemudian hari. Selain soal wilayah masyarakat adat dan beberapa lokasi perkebunan para leluhur, isu paling menarik hari ini berkaitan dengan wilayah hutan masyarakat adat adalah soal etika lingkungan. Etika lingkungan menghendaki perlakuan manusia untuk menghormati hak-hak satwa, hak pepohonan untuk tetap tegak di hutan tanpa harus ditebang, hak sungai untuk tetap berlekuk tanpa proses erosi yang disebabkan eksploitasi alam oleh manusia. Bagaimana kita menemukan indikator logis perihal pembangunan yang tidak mengkhianati ekologi? Karena hari ini kita tidak bisa berlari dari pembangunan dan kita juga tidak bisa terus-menerus mengorbankan ekologi. Ini adalah persoalan dunia yang selalu berada pada headline untuk mencari polisi atau kebijakan yang tidak merusak alam antara di ekonomi dan di ekologi. Kita dituntut untuk menghasilkan standpoint atau semacam keterlibatan yang berasal dari pengalaman atau satu situasi dramatis tentang kehidupan ketidakadilan, dan bisa jadi ketidakadilan itu basisnya adalah karena eksploitasi lingkungan. Kita hanya dapat menjawab kompleksitas akan keprihatinan hak-hak alam hari ini ketika kita mampu menguras seluruh argumen palsu dalam diskursus tentang keinginan manusia untuk mengatur alam dan hak alam untuk tetap eksis. Karena saat ini ada yang begitu ngotot mendeklarasikan diri sebagai ekofeminis dengan mengambil keuntungan yang tidak setimpal. Banjir tuh itu mesti dulu. Kita masih kayak di tengah tuh bentuk perahu dia rumah sana. Ini mesti dulu. Oh, ini banjir nih. Itu macam kayak lepas kampan dah. Takut. Wah, saya kalau udah sampai dekat sampai berjam-jam tuh. Wah, mungkin selisih 20 cm Pak ini. Salah satu sumber mata air dengan debit yang besar karena hutan dalam wilayah masyarakat adat yang terjaga. Sumber mata air yang keluar begitu saja melalui cadas bebatuan itu juga turut menyumbangkan debit air pada sungai ini sehingga lebih besar. Itu mengapa lokasi ini masih berada pada keseimbangan alamiah sehingga terdapat banyak sumber mata air. Ya, di bawah air besar. Secara ekologi, manusia mestinya sudah punah karena cara kita mengeksploitasi alam sudah melampaui kearifan yang diberikan oleh alam. Jadi dunia mungkin berada di dalam tahap pengakhiran era manusia atau era antroposentrisme. Hari ini kita dituntut untuk melihat kembali relasi manusia dengan alam dengan membalikan perspektif dari antroposentrisme dan pergi pada environmentalism. Suatu pembalikan subjek hukum, budaya, ekonomi, dan sebagainya sekaligus pembalikan etika dari etika yang berpusat pada manusia dan pergi pada etika yang berpusat pada lingkungan atau ekosentrism.
kita akan berhenti pada perhentian kedua. Semua barang bawaan akan disimpan di sini karena lokasi ini dianggap paling strategis. Terdapat berbagai jenis sayuran yang dapat kita ambil secukupnya di sekitar sini untuk dimakan. Suara aliran air yang tidak terlalu bising termasuk persediaan air bersih, jadi katakanlah saja ini tempat paling sentral. Rakat. Rakat. Karena anjing ini dua orang punya ini deh, kalau namanya kebaran tuh memang ciuman dia punya. Oh, dong kita mengalami dia, dong kau ada laut tahu. Dong marah pakai dah. Ini dikanggu dulu. Nilai caranya dah. Ini kemiri di sana nih. Tidak tahu. Kalau nanti enak, mana? Boleh. Cuma lewat di Pak Abang. Kita boleh kami temal. Kami temal hanya hidup dengan lombok dengan sungai. Kita lanjut soal etika lingkungan sebelum sampai pada beberapa lokasi yang memang perlu dijelaskan sebagai bentuk pengenalan tempat dari tujuan perjalanan kali ini, guys. Memang agak sedikit aneh kalau sebelumnya orang berbicara tentang etika dalam rangka tuntutan mempromosikan humanity, di dalam etika lingkungan kita pindah dari senter yang antropologis ke senter yang biosentris. Jadi terdapat adanya refocusing dalam pembicaraan ethics. Dulu orang tidak kenal hak-hak binatang, hak pepohonan, hak sumber mata air untuk tetap mengalir. Orang anggap itu aneh karena barang di luar manusia diberi status moral. Orang merasa aneh karena terlanjur merasa diri sebagai tuan besar yang hidup di atas bumi dan menikmati seluruh fasilitas kemanusiaan kita dengan eksploitasi apa yang ada di depan kita, yaitu alam. Sekarang hal itu justru dianggap sebagai new kind of ethics. Karena itu dalam pandangan filosofi, ekonomi, hukum budaya dan sebagainya, perubahan dari natural right ke the right of nature merupakan lompatan besar dan substantif. Lalu pertanyaannya adalah, apa dasarnya atau apa pembenarannya pohon harus punya hak? Apa dasarnya burung punya hak? Moral standing of trees misalkan. Legal standing of burung apapun jenisnya misalkan. Pertanyaan tersebut mengingatkan kita pada kejadian sekitar 70 tahun lalu yang juga merupakan awal mula pengakuan akan hak-hak alam agar tidak dieksploitasi seenaknya melalui mulut Jonathan Stone, seorang profesor filsafat di Colorado. Suatu waktu di daerah itu, ada kegiatan industri untuk membabat hutan untuk dijadikan semacam resort oleh suatu korporasi. Dan Profesor Stone menentang itu. Tetapi pada waktu itu tidak ada cara untuk membela dan mengartikulasikan kepentingan si pohon. Pikiran Stone kemudian bekerja secara efektif dan radikal menemukan cara bagaimana supaya suara alam itu terdengar oleh hakim di pengadilan. Dia menulis satu artikel pendek kira-kira 5-7 halaman. Judulnya Should Trees Have Standing? Apakah pohon berhak untuk jalan ke depan pengadilan dan menyatakan saya tidak ingin ditebang? Suatu yang ajaib pada waktu itu, bagaimana mungkin pohon itu bukan subjek hukum? Karena dalam tradisi hukum, orang yang mau membela dirinya, dia mesti datang di pengadilan. Kasus ini kemudian dimenangkan di pengadilan, bahwa pepohonan punya hak untuk membela diri melalui pengampunya. Jadi dicarikan semacam perbandingan hukum, yaitu teori perwalian. Teori perwalian itu kemudian dipakai sebagai cara berpikir paralel ke dalam sistem hukum. Inilah kampanye pertama yang kemudian menimbulkan teori yang disebut legal standing sebagai dasar dari hukum lingkungan. Maka dianggap bahwa pohon itu walaupun dia bukan moral person, tetapi dia diampu oleh komunitas pengampu hutan. Sejak saat itu kemudian ada semacam pengakuan bahwa subjek hukum itu ada bukan sekedar manusia, tetapi juga makhluk yang non-human.
Berkecil sampai di atas, Bu. Guys, saatnya kita tinggalkan pembicaraan isu lingkungan yang sejak awal mengiring kita pada perjalanan ini karena air terjun sudah berada di depan. Standar lah ya. Terus yang kita bisa lihat dari bawah itu di mana? Kita naik gas tuh. Konstruksi medan sebelum tiba pada air terjun utama terbentuk seperti tingkatan tangga dan kita hanya bisa melewati dengan menempuh jalur lingkar luar dari aliran sungai. Ini adalah air terjun kecil yang kita temui paling pertama atau sering disebut tangga pertama. Kita memulai perjalanan lingkar luar pertama menuju tangga kedua. Wah, tinggi sekali ini. Ribu kakinya. Wah, sekolah wah, dah kenapa? Kalau nol lepas itu rengkol lepas kasih kita. Ayo Indonesia, Belanda muncul. Seldas. Here, Swangano. The best waterfall in Flores Island. If you want to visit, just let me know on my Instagram. I will put in link down below on my YouTube channel Anono BW88. You will never meet the best waterfall in Flores Island like this. So here you guys.
lihat tuh. Jadi ini tangga ketiga setelah air terjun. Tangga kedua. Ya. Tangga ketiga di atas. Tangga ketiga di atas. Nah sekarang kita mau lanjut ke perjalanan ke Sera yang paling utama. Sera dalam bahasa Naik tangga lokal ketiga. Let's go. diartikan sebagai air terjun. Saatnya kita akan melihat lebih dekat air terjun. Kita harus menempuh jalan lintas luar karena kondisi medan menuju air terjun dengan mengikuti jalur air tidak dimungkinkan untuk dilewati, dan tetap saja perjalanan menuju ke sana terus dalam kewaspadaan melangkah karena medan yang curam. Tidak masalah selama kita masih mampu untuk terus bergeser menuju ke sana. Tepat berada di depan sana, tidak lama lagi kita akan menginjakan kaki langsung di bawah landasan pembuangan terakhir dari air terjun. Tidak terlalu banyak pepohonan yang dapat kita pegang selain rerumputan yang dapat dengan mudah tercabut untuk dijadikan pegangan pada medan curam karena tidak mampu menahan beban. Dan beginilah yang dapat kita lihat dari kejauhan kira-kira 150 meter. Gaya glowing muka ori. Let's check it. Jadi kita harus terlebih dahulu mengamati lokasi sekeliling, spot apa saja yang paling menarik untuk direkam, karena dari awal lokasi ini memberikan kesan kesulitan untuk direkam secara utuh dari objek air terjun. Posisi yang begitu curam dengan ketinggian entah berapa ratus meter di depan kita. Selain itu, kita hanya memiliki beberapa kesempatan mengambil langkah mundur menjauh dari objek utama untuk posisi merekam objek secara keseluruhan yang lebih baik, karena telah dibatasi jurang yang berada tepat di belakang membuat sedikit kesulitan. Dan sepertinya banyak dari angle video yang juga akan terlihat tengadah ke atas
dari sisi yang berbeda secara perlahan. Apa? Tidak diraukan lagi. Kalau keras memang dia tinggi, tapi dia panturannya kurang bagus. Yang bagusnya ini sudah saya diajar Pak Audit teman-teman. Yang bisa bilang hello, tidak. Ingin ngai belum malah dah. Dari tidur arah-arah sini. Dari Kita kita naik sana tuh naiknya biasa juga. Ya serangnya kedua tuh. Naik lah. sini Nasyo. Kamu dulu naik. Badan bendera. Badan bendera tuh naik sampai atas. Inilah air terjun yang begitu jelas dalam jangkauan penglihatan saat banjir di musim hujan dari Desa Nginemanu dengan buangan air besar dari permukaan utama air terjun. Kira-kira seperti ini kondisi landasan terakhir dari air terjun yang dapat kita lihat. Masih dengan bebatuan besar yang bertebaran, termasuk bebatuan licin yang berada di dalam air sehingga agak sedikit kesulitan untuk bergerak dengan bebas. Dan beginilah kira-kira hasil rekaman secara keseluruhan nuansa air terjun pada areal Roe Paelo dari berbagai sudut pandang. Let's check it.
Cewek-cewek zaman sekarang nah kayak kelobi, muka ori, ternyata tanam. Makanya kalau kau tanamlah sampai berisi. Macam orang Flores. Kayak kelobi, muka ori, ternyata orang suka tanam. Tanamlah sampai berisi, jangan sampai kau menyesal kemudian. Nanti macam saya nih, kakek orang kasih putus. Makanya kalau kau tanamlah sampai berisi.